Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita dibangun, dikuatkan, diteguhkan di dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan yang akan senantiasa menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan juga yang akan menuntun kita, menerangi setiap langkah hidup kita. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita minta tuntunan dan juga pengurapan Tuhan, supaya Tuhan menyingkapkan, Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat-Mu ya Tuhan, atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan segala yang Kau buat dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan pagi ini kami merindukan dan membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang menerangi pikiran, hati, dan bahkan hidup kami. Untuk kami bisa menangkap setiap pesan firman Tuhan. Dan lebih daripada itu, ialah kuasa Roh Kudus yang memampukan kami, menolong kami menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Efesus 6 ayat 10. Saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Coba dikasih Tuhan, Alkitab katakan seperti dalam Efesus 6 ayat 10 ini, bahwa supaya kita kuat di dalam Tuhan. Fisik kita bisa lemah. Mungkin karena sakit, mungkin karena kecapean. Ya, kadang kita mengalami satu kondisi ya secara kejiwaan, letih juga. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu tetap kuat dalam Tuhan. Orang yang kuat dalam Tuhan, ini artinya ada relation, ada hubungan dengan Tuhan, yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Orang yang selalu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, dia akan tetap kuat walaupun hidupnya banyak beban. Walaupun masalahnya banyak, walaupun hidupnya kadang juga mengalami kesesakan, terhimpit dan sebagainya. Tetapi ketika orang itu tetap terhubung dengan Tuhan, dia akan tetap kuat. Sebab kekuatan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tidak ada alasan, ya karena aku sedang gak enak badan, makanya ya lemes semuanya, gak ngapa-ngapain, doa aja gak bisa, baca firman gak bisa, apalagi mau ikut persekutuan gak bisa. Kalau sampai semuanya gak bisa, berarti kita menjadi pribadi yang belum sepenuhnya terkoneksi dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan mungkin bisa saja fisiknya lemah, tetapi dia tetap memiliki kekuatan extraordinary. Waduh, ya kekuatan yang ekstra dari Tuhan yang memampukan dia. Dia akan tetap bisa memuji Tuhan. Alkitab katakan untuk kita selalu bersuka cita, senantiasa berdoa. Kalau sedang lemah gimana? Bukan alasan. Sekalipun sedang lemah, sekalipun sedang letih, tetaplah kita harus tetap berjuang. Sebab kita percaya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Semakin kita, tanda kutip ya, memaksa daging kita, fisik kita, tubuh kita, untuk tidak manja, untuk tetap ayo berdoa, ayo puji Tuhan, ayo baca renungkan firman Tuhan, maka sesungguhnya dari situ kita akan beroleh kekuatan. Kita akan dibangkitkan lagi. Ya, jadi intinya sebetulnya dengan kita selalu terhubung dengan Tuhan melalui setiap doa-doa kita, melalui setiap perenungan firman Tuhan, melalui setiap puji-pujian yang kita naikkan, penyembahan kita kepada Tuhan, maka sekalipun lemah, kita akan beroleh kekuatan. Fisik boleh lemah, bahkan mungkin karena nyun sewu ya, usianya sudah sepuh, sudah tua,
tetap saja akan memiliki kekuatan yang baru selama orang itu tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Ya, sekali lagi caranya gimana? Yuk, lebih lagi di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Lebih lagi kita memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kita, sehingga kita bisa tetap teguh, kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ingat, bukan gagah dan kuat kita. Menghadapi masalah yang berat, yang sulit, kita butuh Tuhan. Menghadapi pergumulan yang sukar, yang besar, kita butuh Tuhan. Ingat, kita punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Ya, kalau kita menyadari hal ini dan kita mau bergantung kepada Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan memampukan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Dia, kuat di dalam kekuatan kuasanya. Nah, sebaliknya kalau kita hanya melihat, mengukur segala sesuatu dari kekuatan kita sendiri, kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Sekali lagi, kuncinya adalah bagaimana kita selalu mengandalkan Tuhan, terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Dengan demikian, aliran kuasa Tuhan itulah yang memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Dia, kuat di dalam iman, kuat di dalam pengharapan, sehingga tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa, tidak mudah menjadi patah hati, tidak mudah menjadi dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Ya, sebaliknya, orang-orang yang kuat dalam Tuhan, dia memiliki semangat hidup yang tinggi. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dia memiliki optimisme yang tinggi. Dia memandang masa depan dengan penuh pengharapan, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ya, karena memang kita memiliki masa depan penuh pengharapan. Nah, ketika menghadapi masalah, ingatlah apa kata firman Tuhan, bahwa kita punya masa depan. Ya, pengharapan itu ada, masa depanmu tidak akan hilang. Jadi ketika kita dalam Tuhan, firman-firmannya itu akan hidup di dalam kita. Firman-firmannya yang menguatkan kita, sehingga sekalipun sekali lagi fisiknya mungkin bisa lemah, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan ini, kita tetap tidak akan tergoyahkan. Jangan menyerah dengan keadaan, dengan masalahmu, tetapi tetaplah kuat di dalam Tuhan. Maka engkau akan dimampukan mengatasi setiap problema kehidupan, mengatasi setiap pergumulan, dan hidup berkemenangan di dalam Dia. Ingat, sadari semua datang dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan jangan lupa kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang berperkara atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami lemah, kami terbatas Tuhan. Tetapi ketika kami di dalam Engkau, kami di dalam kekuatan kuasa-Mu, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi setiap pergumulan, badai hidup, permasalahan apapun Tuhan. Selama kami bersama Engkau, selama kami tinggal dalam Engkau, kami percaya kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan memampukan kami. Dan biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan segala celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan lupa ya, tetap jaga hatimu, tetap bersemangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.